Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita bersekutu bersama dalam kegiatan ibadah Rabu, dan kita akan bersama-sama pula menghayati, memahami apa yang menjadi firman Tuhan. Dan baiklah, sebelum kita menerima firman Tuhan, kita buka bersama dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18 bait 1 dan 2. Kidung Jemaat nomor 18 bait 1 dan 2. Untuk menghayati dan memahami firman Tuhan, mari kita mohon pada Tuhan agar kita dimampukan untuk menghayati, memahami, terlebih lagi untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita mohon dalam doa. Mari kita anggarkan. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini Tuhan kami bersekutu bersama jemaat-Mu di GKJ Sragen untuk memahami dan menghayati firman-Mu. Kiranya Tuhan akan memampukan, Tuhan akan menguatkan apa yang menjadi kehendak-Mu ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai sinar terang, sebagai bimbingan tuntunan kami di dalam kehidupan sehari-hari. Dan Tuhan, hamba-Mu yang Engkau pilih untuk menghantarkan firman-Mu, bukan karena kemampuannya, tapi Tuhan sendiri yang akan berfirman. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan dan menghayati. Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan bersama-sama menghayati firman Tuhan yang pada malam hari ini kita hayati bersama pada Injil Lukas, pada Injil Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Yang demikian firman-Nya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius,
segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah kita yang selalu mendengarkan, menghayati, terlebih lagi melakukan firman Tuhan pada kehidupan hari lepas hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mendengar cerita di sini kita melihat Zakeus dipandang sebagai seorang yang berdosa, yang sekiranya orang lain memandang bahwa Zakeus itu tidak pantas untuk bertemu dengan Tuhan. Terbukti dengan banyaknya orang yang tidak suka pada Zakeus karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Nah, pemungut cukai di sini dilihat dari begitu kayanya Zakeus itu dengan cara memungut cukai. Dipandang bahwa memungut cukai itu pekerjaan yang tidak pantas dan pekerjaan yang berdosa. Bapak dan Ibu, keadaan Zakeus yang seperti itu dipandang banyak orang tidak pantas bertemu dengan Tuhan. Namun Zakeus pribadi tidak berpikir tentang apa yang menjadi perkataan orang lain. Zakeus bersikukuh untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Meskipun dalam kondisi dan keadaan dirinya ada penghalang yang menghalangi untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Apa yang menjadi penghalangnya? 1, Zakeus ternyata orang yang pendek. 2, dengan keadaan yang pendek, banyaknya orang yang berkerumun tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Maka dia berupaya untuk bisa melihat dengan cara naik pohon ara. Nah, dengan naiknya di pohon ara itu, maka Zakeus bisa melihat Tuhan Yesus. Nah, dengan keteguhan hatinya untuk bisa bertemu dan melihat Tuhan Yesus, inilah menjadikan Tuhan Yesus melihat apa yang ada di dalam hati Zakeus, bahwa benar-benar Zakeus ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus berkata kepada Zakeus untuk bisa mampir di rumahnya Zakeus. Nah, ternyata hal ini menjadikan orang lain juga tidak suka. Mereka bersungut-sungut, masa Zakeus orang berdosa kok Tuhan Yesus mau mampir ke rumahnya. Dan begitu pemikiran mereka. Namun apa yang terjadi tidak seperti yang dipikirkan. Bahkan Tuhan malah mau mampir ke tempat rumah Zakeus. Dan Zakeus dengan penuh sukacita menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Bahkan dengan pernyataannya, apa yang sudah dilakukan itu benar-benar tidak benar di hadapan Tuhan,
Zakheus menyatakan bahwa setengah dari kekayaannya akan diberikan kepada fakir miskin, diberikan yang membutuhkan. Dan siapa yang tadinya diperas, dipaksa untuk memberikan pajaknya itu lebih dari apa yang diminta, akan dikembalikan 4 kali lipat. Ini melihat hal seperti ini adalah suatu keteguhan hati Zakheus untuk bisa diterima oleh Tuhan Yesus. Dan ternyata Zakheus benar-benar diterima oleh Tuhan Yesus. Dan Zakheus sendiri menerima Tuhan Yesus ke dalam rumahnya. Nah, saudara-saudara yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, cerita Zakheus ini juga terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak sekali orang-orang yang dilihat tidak pantas datang kepada Tuhan Yesus. Banyak sekali mereka disiksa, dianiaya, dibuli cuma karena ingin mengikuti Tuhan Yesus. Banyak terjadi seperti itu. Nah, kehidupan yang seperti ini, Tuhan Yesus sendiri tidak memandang siapa mereka. Selama dia datang kepada Tuhan Yesus dalam keadaan pertobatannya yang sungguh-sungguh, Tuhan Yesus akan menerima. Tuhan Yesus akan menempatkan seseorang yang benar-benar bertobat itu pada hatinya dan membawa dia dalam damai sejahtera. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita dengan yang sudah mengaku percaya, sudah mengikut Tuhan Yesus ini bersungguh-sungguh untuk selalu mengikuti Tuhan Yesus? Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus datang bukan untuk mencari seseorang yang sudah bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi Dia mencari seseorang yang telah meninggalkannya. Maka Dia akan menerima siapapun itu, dalam keadaan apapun itu. Tuhan akan menerima dengan sukacita mereka-mereka yang mau bertobat, mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan Yesus akan menerima, bahkan malaikat di surga akan bersuka cita dengan seseorang yang mau bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhannya. Inilah yang diharapkan Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Bagi kita yang sudah percaya, kita akan selalu menguatkan iman kita. Kita selalu akan memberikan hidup kita kepada Tuhan Yesus untuk senantiasa memuliakan dan bersyukur di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini yang harus menjadi dasar kita. Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus benar-benar hidup dalam kasih-Nya. Hidup di dalam penuh dengan cinta, kasih, terutama kepada sesama manusia. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan Yesus, mestinya kita harus mengasihi sesama kita. Tidak memandang siapa saudara-saudara kita itu. Kita mengasihi siapa saja. Apapun, siapapun mereka, itu harus kita kasihi. Karena itulah kehendak Tuhan yang terjadi. Seperti Tuhan mengasihi Zakheus, Zakheus itu adalah pendosa. Namun Zakheus diterima oleh Tuhan Yesus. Nah, kita yang sudah diajarkan kasih itu, kita harus mengasihi sesama kita. Kita harus mencintai sesama kita dengan penuh kerendahan hati kepada siapapun juga. Bahkan seseorang yang di lingkungannya itu dibenci, kita tetap harus mengasihi. Bahkan mereka yang sering memusuhi kita, kita harus mengasihi. Itulah dasar iman kita, dasar kita sebagai pengikut Tuhan Yesus.
yang sudah mengajarkan kita tentang kasih. Maka dari itu, kalaupun kita hidup di masyarakat, kita harus benar-benar menerapkan hidup kasih Tuhan Yesus kepada siapa saja, sekali lagi, kepada siapa saja. Dari yang kecil, muda, tua, bahkan orang yang memusuhi kita, orang yang membenci kita, orang yang senantiasa membuli kita, kita harus mengasihi dengan penuh kerendahan hati kita yang berdasarkan kasih Tuhan Yesus. Dan itulah hidup kita sebagai pengikut Yesus di tengah-tengah kehidupan, lebih-lebih dalam kondisi seperti ini. Kita harus benar-benar menerapkan hidup kasih Tuhan Yesus agar kita menerima kasih-Nya yang sesungguhnya. Kita akan dijauhkan dari segala godaan dan cobaan, terlebih situasi kondisi ini. Kita harus benar-benar menerapkan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus. Kiranya kita dikuatkan oleh Tuhan Yesus, dimampukan untuk melakukan kasih yang sebenarnya dan sesungguhnya itu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara-saudara yang terkasih, kita tutup dengan doa. Kami hantarkan. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kekuatan baru dalam hidup kami. Dengan firman-Mu ini, senantiasa kami harus menerapkan hidup penuh kasih seperti Tuhan Yesus mengasihi Zakius. Tidak memandang siapa Zakius, karena Zakius sendiri sudah menyatakan pertobatannya. Untuk itu Tuhan, kiranya ada saudara kami yang ingin bertobat, menerima Engkau, mengasihi Engkau, kiranya Tuhan akan penuh kasih menerima saudara kami. Dan kami yang sudah Engkau ajarkan juga akan menerima saudara kami dengan penuh kasih, agar damai sejahtera dapat dirasakan oleh saudara-saudara kami, terlebih lagi yang belum kenal Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah yang bertahta di kerajaan surga, kami mohon pula dalam keadaan seperti ini yang sedang dalam hidup, yang sedang mengalami musibah adanya virus COVID-19, saya yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kami untuk senantiasa melepaskan kami dari penyakit ini. Dan kami bukan berarti melakukan hal yang kurang berkenan, tapi Tuhan sendiri yang akan memampukan kami untuk melepaskan kami dari sakit penyakit. Terlebih lagi saudara-saudara kami semuanya, Tuhan, di lingkungan kami, di masyarakat kami, di kota kami, kiranya Tuhan akan menjauhkan kami dari sakit penyakit. Dan Tuhan, kiranya Engkau akan memberikan kekuatan, kemampuan, dengan penuh kebijaksanaan. Pemerintah juga akan berupaya bagaimana musibah ini bisa segera berakhir, dan bangsa dan negara kami akan merasakan damai sejahtera, melakukan kehidupan yang normal kembali, sehingga kami bisa memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, dosa dan salah kami menerima firman-Mu, kiranya Tuhan akan mengampuni. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik saudara, kita akhiri ibadah Rabu malam hari ini. Kita akhiri dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 329. Kidung Jemaat 329, tinggal setelahku. Kita nyanyikan bait 1 dan 3. Tuhan
Demikian ibadah Rabu malam hari ini, ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan Tuhan Yesus memberkati.